personal branding itu tujuannya itu seperti kita melakukan pengenalan diri. Kita memberikan pengenalan diri tentang diri kita itu siapa. Kemudian untuk menciptakan kesan. Kemudian untuk namanya menyampaikan pesan. Kemudian bisa juga untuk membuat kita lebih percaya diri. Nah, membangun personal branding itu ada dua hal. Ada dengan cara online ataupun offline dan semuanya caranya berbeda. Gitu ya. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang personal branding. Misalkan teman-teman semuanya ada seseorang yang dia menggunakan kaos ya, kaos kemudian di punggungnya itu ada nomornya gitu kan, kemudian dia memakai sepatu kaos kaki ya. eh Kira-kira orang tersebut akan dilihat sebagai sebagai apa coba? Misalkan pakai kaos kaos tertentu ada nomornya di punggungnya, ada namanya, kemudian dia pakai sepatu ya. Kira-kira orang akan melihat dia sebagai apa teman-teman semuanya? Pemain bola, ya betul. Bisa pemain bola, bisa yang lain. Pokoknya olahragawan ya, ya. Nah sekarang misalkan nih ada seseorang tuh pakai pegawai, pegawai ada nomornya ya, kurang nih berarti ya. Organisasi, partai dong. Sekarang misalkan nih ada orang nih pakai kaos, pakai topi, pakai bawa cangkul, pakai sandal jepit. Kira-kira teman-teman semuanya orang akan menyebut sebagai Tani, ya, Tani. Kemudian misalkan ada seseorang yang pakai baju rapi, itu baju rapinya itu loreng-loreng ya, loreng-loreng terus kemudian pakai baret. Nah, kira-kira orang akan mengenal sebagai TNI, betul. Kemudian misalkan ada orang nih berpakaian apa namanya seperti polisi ya, seperti polisi, terus kemudian pakai jaket jaket yang mungkin warnanya agak-agak yang menyala ya, kemudian bawa peluit di pinggir jalan. Nah, orang akan menyebut dia sebagai apa? Tukang parkir bisa, parking bisa. Oke. Nah, itulah personal branding teman-teman semua. Jadi personal branding itu tujuannya adalah membuat seorang mengerti siapa diri kita tanpa Anda bercerita. Saya ini loh, saya ini seorang petani, saya ini seorang pengusaha, saya ini seorang ustadz itu tanpa Anda menjelaskan itu dengan personal branding, orang akan bisa menilai gitu. Itulah tujuan personal branding. Nah, kemudian teman-teman dari penjelasan kali ini, apakah teman-teman semuanya yang sekarang nih ya mendapatkan penjelasan itu tadi sedikit mengerti, apakah bisa memahami daripada tujuan personal branding kan semuanya? Apakah mengerti atau belum? Yang bisa mengerti bilang bisa, yang belum bilang belum, tidak apa-apa. Karena ini kan forum belajar ya. Mengerti kos, alhamdulillah ya, mengerti ya. Mengerti insya Allah. Oke, sekarang kalau mengerti, saya belum jelas baru hadir. Oke, saya jelasin lagi singkat ya. Intinya personal branding ini teman-teman semuanya itu sangat penting untuk kita lakukan ya, sebagai salah satu langkah kita membangun daripada bisnis kita. Ya, kita ini mau dikenal sebagai apa? Misalkan kita kan di sini adalah entrepreneur based corporation, maka kita harus berusaha mengenalkan bahwa kita ini punya bisnis, punya suatu bisnis yang sedang kita kerjakan. Jadi orang itu ketika melihat akun kita atau melihat kita itu, mereka itu seolah-olah itu mengerti bahwa oh dia itu bergabung di komunitas bisnis, dia itu
sedang punya bisnis tertentu dengan cara membangun personal branding. Ada dua cara, ada offline dan online. Apakah suara memberikan sebuah ilustrasi? Jadi kita menjalankan bisnis ini kan ada yang macam-macam ya. Ada dengan online, ada yang offline. Offline itu gimana, Coach? Offline itu berarti kita menjalankan bisnis ini secara langsung, gitu ya, secara langsung. Berarti kalau online itu gimana, Coach? Berarti kalau online itu kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok dan seperti itu ya. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman semuanya ya sampai sini ya. Nah, maka teman-teman semuanya cara membangunnya itu mirip-mirip tapi cuma beda beda tempat lah. Misalkan kita di langsung, misalkan langsung secara langsung, ya kan? Misalkan misalkan offline berarti kan penampilan kita di luarnya, pakaian kita, baju kita, itulah yang dilihat seseorang. Nah, biasanya ya di dunia bisnis, di dunia apapun itu pasti ada yang disebut dengan kesan pertama teman-teman semuanya, pandangan pertama disebutnya. Misalkan kawan-kawan, misalkan teman-teman semuanya seperti ini nih. Pertama, misalkan kawan-kawan sedang jalan-jalan, ya. Kemudian Anda itu berpapasan dengan seseorang, dia itu pakai baju seragam kenegaraan ya. Katakanlah kita bertemu seorang polisi lah. Kita berpapasan, apakah kita asal lewat saja, ataukah kita memberikan salam atau sapaan? Salam hormat lah intinya seperti itu. Gimana teman-teman semuanya? Minimal kan menyapa ya Pak, permisi Pak, gitu kan gitu ya. Tanda hormat kan gitu kan, tanda hormat karena dia tahu eh, aparat negara lah seperti itu. Sama halnya misalkan Anda itu bertemu seorang guru ya, seorang guru. Pasti kan Anda menyapa karena Anda sudah tahu beliau adalah seorang guru. Kita memberikan hormat, menyapanya kan gitu. Anda sudah kenal dia seorang guru. Nah, berarti mereka kita tanpa mereka menjelaskan mereka adalah seorang guru, tanpa menjelaskan mereka adalah seorang polisi, kita itu sudah mengenali. Itulah tujuan dari personal branding. Berarti kalau di apa namanya di online gimana coach? Berarti orang akan mengenali dengan foto-foto kita, koleksi foto kita di sosial media, video kita yang kita posting seperti itu. Nah, contohnya misalkan seperti ini teman-teman semuanya, misalkan di offline ya, Anda sedang habis sholat dari masjid. Tapi saat dari masjid itu, Anda waktu itu buru-buru nih, asal pakai pakaian apa aja jadi, karena komat ya. Anda cuma pakai kaos biasa, pakai sarung mungkin apa adanya, udahlah, pasti sandal jepit. Gitu. Kemudian di luar, ketika selesai sholat, ya, ada yang sedang mungkin pejabat negara lah, sedang pakai sepatu dan lain-lain. Kan kerjaannya Anda PTBS ini kan prospek nih, menawarkan kenalan dan lain-lain. Dalam kondisi tersebut, apakah Anda pede untuk melakukan sapaan? Misalkan menawarkan PTBS kepada orang tersebut, kenalan gitu. Nah, gimana teman-teman semuanya? Kondisi seperti itu. Ini nggak teman-teman semuanya? Malu, malu coach. Malu ya. Beri salam aja paling ya. Nah, maksud saya gini loh. Dalam kondisi tersebut kan Anda kan mau prospek nih. Mau prospek ya. Mau prospek. Tapi kan ini Anda sedang posisi seperti Anda itu mau kenalan, mau menawarkan PTBS ya. Dalam kondisi seperti itu, penampilannya apakah Anda percaya diri atau pede untuk menawarkan bisnis Anda gitu loh. Gimana? Enggak pede, betul. Nah, tapi misalkan dibalik nih, waktu keluar Anda itu sudah berpenampilan rapi dari rumah itu Anda udah pakai kemeja yang rapi, mungkin pakai celana bahan, mungkin seperti itu. Kemudian Anda udah rapi sekali. Kemudian ketemu dengan bapak tersebut. Apakah kawan-kawan menjadi lebih percaya diri untuk membuka komunikasi, teman-teman semuanya, dengan orang tersebut? Banget idenya. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan personal branding. Gitu. Ya.
Ya, betul. Ya, harus selalu karena gini loh, karena kadang itu kita tidak pernah ngerti, tidak pernah paham kapan kita itu bertemu dengan orang yang potensi gitu. Kan nggak ngerti, misalkan hari ini Anda jalan-jalan ya, biasanya jalan-jalan biasa aja. Tapi ternyata pas Anda jalan-jalan, Anda itu ketemu ternyata orang yang kira-kira itu potensi tuh buat di prospek. Kalau misalkan di prospek, kalau seandainya gabung itu bisa menjadi pendongkrak daripada omset Anda di bisnis atau mungkin menjadi mitra yang akan membuat percepatan yang luar biasa kan seperti itu. Gitu. Nah, kalau di online gimana coach foto Anda, foto-foto Anda? Pernah nggak kawan-kawan semua ketika ada di add orang ya, akun Anda di add, kemudian Anda itu cek dulu fotonya, uploadannya apa, status Anda, kontennya apa aja. Pernah nggak dicek dulu sebelum dikonfirmasi? Nah, kalau misalkan ketika Anda buka ya, itu akun Facebooknya itu suka marah-marah gitu kan, suka ngupload gambar-gambar nggak jelas gitu kan. Terus galau-galau, apakah Anda jadi konfirmasi atau diblokir aja atau nggak usah? Ditolak nih. Konfirmasi apa ditolak? Nggak mikir-mikir. Tolak dong, tolak tuh langsung tolak katanya Pak Saifullah. Iya. Nah, itulah personal branding teman-teman semuanya. Jadi, fungsi dari personal branding adalah menciptakan kesan pertama, menciptakan citra diri kita terhadap seseorang gitu. Nah, kemudian kalau offline berarti kan tutur kata kita, bahasa kita, koleksi dari omongan kita. Kemudian kalau di online berarti status kita, story kita, post kita. Sama halnya seperti ini, misalkan di offline di dunia biasa lah, tidak di online lah. Kehidupan sehari-hari ada mengenal itu orang itu mohon maaf ya tutur katanya kurang baik. Ya sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, ya kasar dan lain-lain setiap hari selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, tidak santun. Apakah Anda menjadi respect atau hormat dengan orang yang seperti itu teman-teman semuanya? Apakah Anda akan suka dengan orang yang seperti itu? Tidak. Betul, enggak ya? Nah, sama ketika misalkan ada yang di online buat status yang enggak jelas, pasti Anda juga sama tidak suka gitu. Kemudian ada juga kalau di offline itu relasi atau kumpulannya. Misalkan nih, Anda itu orangnya tuh enggak neko-neko. Anda itu alhamdulillah selama ini Anda sudah menjadi orang yang berusaha untuk baiklah, tidak Anda tidak mohon maaf ya, tidak minum minuman alkohol, tidak ngerokok, misalkan kemudian tidak macam-macam lah. Kemudian Anda nongkrong di suatu pos ya, yang mungkin di situ dikenal nih orang-orang itu nongkrong deh dari sore tuh sampai pagi cuma gitar-gitaran, main judi gitu kan. Kemudian minum-minum, meskipun Anda cuma minum kopi, kira-kira apakah Anda akan dinilai sama oleh orang yang melihat teman-teman semuanya? Sama aja ya, betul. Sama aja, betul ya. Nah, kemudian kalau di offline ada namanya, nah sama aja betul. Itulah personal branding. Jadi apa yang kita lakukan di sehari-hari kita, apa secara langsung apapun online itu adalah menciptakan sebuah kesan, akan menciptakan sebuah persepsi sudut pandang terhadap diri kita. Sekalipun orang itu tidak sekalipun orang itu tidak benar-benar kenal dengan Anda, tapi dengan apa yang sering terlihat mata oleh mereka secara tidak langsung, orang akan menilai sebagaimana apa yang dia lihat langsung, dia dengar, dia amati, itulah yang terjadi. Itu namanya personal branding. Jadi tugas dari personal branding adalah Anda membangun sebuah kesan, menciptakan sebuah pola agar Anda itu dilihat positif. Jadi ketika Anda itu dipandang baik, positif, jadi ketika nanti Anda menawarkan sesuatu, Anda membuka obrolan, Anda itu direspon gitu loh. Gitu. Ada mungkin alat bantu lagi, kartu nama, sosial media dan lain-lain. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum saya masuk materi selanjutnya, apakah sekarang teman-teman semuanya yang tadi belum paham tentang personal branding sudah lebih mengerti
tentang apa itu yang dimaksud personal branding. Gimana teman-teman semuanya? Apakah sudah bisa dipahami? Mengerti, alhamdulillah ya. Nah, berarti personal branding ini penting nggak untuk menunjang daripada keberhasilan kita di suatu bidang? Pasti penting ya. Nah, dan teman-teman semuanya rapi itu bukan berarti Anda itu harus kemana-mana pakai jas, pakai dasi ya. Semuanya itu rapi itu juga ada tempatnya. Contohnya, Anda itu niatnya rapi, Anda tapi pantas nggak misalkan Anda itu ke sawah, tapi Anda pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel gitu kan? Cocok nggak ke sana pakai seperti itu kalau ke sawah? Adalah nggak cocok. Meskipun rapi tapi tidak cocok. Maka cocoknya gimana kalau ke pertanian? Berarti Anda pakainya adalah kemeja eco farming, kaos eco farming gitu kan? Terus kemudian pakai sepatu gunung ya, pakai sendal juga nggak apa-apa, tapi pakai kemeja eco farming. Jadi lebih pantas. Itulah yang dimaksud kita itu bisa menempatkan diri, membangun personal branding kita juga perlu. Jadi tidak semua tempat itu cocok meskipun rapi. Nah, sama halnya misalkan nih, Anda nih perempuan, Anda itu udah berpakaian rapi, Anda itu mohon maaf nih. Nah, rapi ini kan saya tidak maksud gimana ya. Misalkan Anda itu berdandan rapi, Anda pakainya rok pendek, ya kan rapi tapi wangi, kemudian rambutnya pirang gitu kan. Kemudian Anda itu langsung nongkrongnya itu di masjid gitu. Kira-kira kayak pantas nggak sih kalau kayak gitu gitu. Kalau sebentar mungkin nggak apa-apa ya lewat doang ngambil baju mukena gitu kan nggak apa-apa. Tapi berlama-lama dengan kondisi gitu pantas nggak kan nggak. Nah, artinya kalau mau berlama-lama ya lewat doang terus cepet pakai wudhu masuk kayak mukena ya lama-lamanya dengan menggunakan mukena kan gitu. Kalau kayak gitu ya nggak pantas. Nah itu yang namanya personal branding. Artinya meskipun Anda rapi, kalau Anda ngawur di semua tempat ya Anda akan dicap salah. Gitu. Tapi misalkan nih Anda nih pakai baju perkantoran ya, roknya pendek kan biasa ya kalau di kota ya. Tapi Anda di lingkungan perkantoran ya tetap pantas kan di situ. Tapi kalau dari sudut pandang umum ya, tapi kalau dari sudut pandang Islam yang taat ya mungkin berbeda lagi. Tapi kan karena kan itu kan memang kalau umumnya pegawai-pegawai kayak gitu di bank ya, memang seperti itu pakaiannya.